Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi kita dalam pelajaran sejarah Indonesia bersama Bu Indirawati Safitri. Anak-anakku masih dalam situasi pandemi, maka hal-hal yang harus kalian perhatikan yaitu mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti yang berkali-kali kami selaku guru selalu sampaikan, diharapkan kalian tetap di rumah saja dan menghindari yang namanya kerumunan. Ikuti pembelajaran daring dengan baik supaya nilai pengetahuan kalian, nilai keterampilan kalian itu tetap terisi ya. Dan jangan lupa untuk melakukan presensi sebelum pembelajaran dilanjutkan. Baik anak-anakku, kemarin atau pertemuan minggu lalu sudah Bu Indi bahas tentang awal pendudukan Jepang di Indonesia. Berikutnya, Bu Indi akan membahas hal-hal apa saja sih yang dilakukan Jepang selama menduduki wilayah Indonesia. Ya, dari judulnya saja kita sudah bisa melihat ya, pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia selama tahun 1942 sampai 1945. Ya. Jadi anak-anakku, selama Jepang menduduki wilayah Indonesia, tentunya banyak sekali kebijakan atau hal-hal yang dilakukan Jepang. Salah satunya membentuk yang namanya pemerintahan militer dan juga sipil di Indonesia. Anak-anakku, mungkin kalau kita lihat dari tahunnya, Jepang menjajah Indonesia itu kurang lebih selama 3,5 tahun. Namun, walaupun terhitung cepat, ya, tapi kita bisa melihat nanti bagaimana kekejaman pemerintah Jepang dalam menjajah atau menduduki wilayah Indonesia. Meskipun seperti itu, namun banyak hal-hal yang bisa kita petik sisi positifnya, ya. Karena apa ya? Tidak hanya hal-hal yang negatif saja, tapi ada hal-hal yang positif yang nanti kita akan ambil hikmahnya. Salah satunya adalah kebijakan di bidang militer, ya. Karena Jepang menduduki Indonesia secara militer atau sistem militer, nah Indonesia akhirnya mengenal pula berbagai hal, berbagai macam kebijakan, ya, atau strategi perang ya melalui pengetahuannya selama Jepang menjajah di Indonesia. Jadi intinya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, namun pemerintah Jepang juga mengeksploitasi sumber daya manusianya. Ya, di mana tenaga-tenaga Indonesia itu dididik secara militer supaya mau membantu Jepang perang dengan Amerika Serikat atau perang dunia II. Ya, makanya banyak sekali tenaga masyarakat Indonesia yang dikuras oleh Jepang dengan janji-janji manisnya Jepang, ya walaupun kenyataannya harus menelan yang namanya penderitaan. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Ya, bisa kalian lihat di layar ada dua bendera. Tentunya kalian tahu ya, mana yang bendera Indonesia, mana yang bendera Jepang. Kenapa sih gambarnya menunjukkan demikian? Ya, karena ketika Jepang menduduki Indonesia, salah satu kebijakannya adalah memperbolehkan pengibaran bendera merah putih asalkan harus berdampingan dengan bendera Jepang, yaitu bendera Hinomaru. Oke anak-anak, kita melanjutkan lagi. Tahu nggak sih ya, kamu tahu nggak kenapa ya ketika Belanda menguasai Indonesia, kita itu menyebutnya dengan istilah imperialisme dan kolonialisme. Nah, bab ini sudah pernah dibahas ya ketika kamu semester 1. Ketika Belanda menjajah Indonesia itu sebutannya kolonialisme imperialisme. Tapi ketika Jepang menguasai Indonesia itu disebut dengan pendudukan Jepang. Kenapa enggak imperialisme dan kolonialisme Jepang tapi disebut pendudukan Jepang? Apa sih bedanya?
ya. Jadi secara harfiah atau maknanya hampir sama, sama-sama menjajah atau menguasai. Tapi istilah ini digunakan pada saat Jepang menguasai Indonesia karena Jepang merebut dan berkuasa di Indonesia dengan sistem militer. Ya. Nah, di mana Indonesia dijadikan basis pertahanan tentara Jepang dalam menghadapi perang dengan sekutu. Ya, salah satunya perang dengan Amerika. Jadi Jepang itu memang menduduki wilayah Indonesia untuk kebutuhan militer, ya, untuk dijadikan tenaga perang dan diambil sumber dayanya untuk membantu Jepang supaya menang dalam Perang Dunia II. Nah, makanya disebut pendudukan karena Jepang menduduki Indonesia karena adanya kepentingan, ya, untuk memenangkan Perang Dunia II. Makanya Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia. Oke anak-anak, nah seperti yang disebutkan tadi bahwa Jepang itu menduduki Indonesia dengan sistem militer. Dengan cara membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah Jepang dalam mengawasi wilayah Indonesia. 3 wilayah militer tersebut, yang pertama ya, yaitu pemerintahan militer angkatan darat terdiri dari tentara 16 untuk wilayah Jawa dan Madura dan pusatnya di Jakarta. Jadi yang pertama tadi tentara ke-16 untuk wilayah Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Yang kedua, pemerintahan militer angkatan darat ke-25 untuk daerah Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Yang terakhir, pemerintahan militer angkatan laut ya untuk daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dengan pusat di Makassar atau Bu Indi singkat menjadi Tasku Kasar. Ta Kalimantan, S Sulawesi, Ku Maluku dan Makassar. Ya, pusatnya tadi di Makassar. Baik anak-anak, struktur birokrasi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama itu ada Gunsherekan. Siapa Gunsherekan? Dia itu panglima tentara yang tertinggi ya. Jadi Indonesia itu kan dikuasai oleh Jepang. Pasti ada panglima tertingginya. Itu disebut Gunsherekan. Dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gunseikan. Gunseikan itu kepala pemerintahan militer dengan kantor pusat daerah militernya disebut Gunseikanbu. Jadi kalau kalian belajar di slide berikut sebelumnya, di situ kan ada daerah wilayah militer Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Nah itu pusatnya itu dipimpin oleh kepala pemerintahan militer yang disebut Gunseikan. Dan daerah Jakarta itu disebut Gunseikanbu. Nah di pusat pemerintahan militer itu ada departemen-departemen ya atau bu. Departemen yang pertama itu ada Somobu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangfobu, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian. Kemudian ada Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu, Departemen Kehakiman. Dan Gunseikan ini ya atau kepala pusat pemerintahan di wilayah militer dipimpin oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Baik, yang ketiga itu ada Gunseibu. Gunseibu itu koordinatornya ya. Jadi di daerah pusat pemerintahan militer itu ada koordinator-koordinator yang bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernurnya ya. Nah, disebut Gunseibu, misalnya ya di Jawa Barat atau pusatnya di Bandung itu ada Gunseibunya ya. Itu bisa kalian lihat ada Kolonel Matsui di Bandung dan Kolonel Taga di Semarang. Oke, nah sejak
masa ini juga sudah ada daerah istimewa atau Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Baik anak-anak, ketika Jepang masuk ke Indonesia, tentu ada kultural atau budaya Jepang yang dibawa ke Indonesia dan harus diterapkan di Indonesia. Yang pertama itu ada menggunakan tarikh Sumera. Tarikh Sumera itu apa? Jadi seperti tahunnya Jepang, ya, menggantikan tarikh Masehi. Contohnya tahun 1942 dalam tahun Sumera atau tahun Jepang itu tahun 2602. Yang kedua, di Jepang itu ada hari raya Tenchosetsu atau hari raya lahirnya Kaisar Hirohito. Nah, di Indonesia juga merayakan hal tersebut. Kemudian mewajibkan bahasa Jepang dan melarang bahasa Belanda. Jadi semua hal yang berbau Belanda itu semua dihapus atau diminta diganti bahasa Jepang. Termasuk dalam hal pendidikan ya, melarang bahasa Belanda dan meminta atau mewajibkan orang-orang Indonesia untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir, di Jepang itu ada upacara penghormatan kepada Dewa Matahari, ya, disebut upacara Seikere. Nah, jadi ini termasuk upacara yang nantinya menimbulkan pertikaian dan kekacauan karena banyak orang-orang yang tidak mau hormat kepada Dewa Matahari. Tapi Jepang sendiri mewajibkan hal ini di Indonesia. Ya, selain tadi memerintah secara militer, Jepang juga memerintah secara sipil di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Ya, jadi semacam pemerintahan pemerintahan daerah di Indonesia, gitu ya. Oke, untuk pemerintahannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28, pemerintahan daerah tertinggi disebut Shu atau Karisidenan. Nah, seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi ya. Kochi itu daerah istimewa yaitu Surakarta dan Jogja. Jadi ada 6 wilayah pemerintahan, ya. Jadi selain Shu ya, sampai tingkat bawah itu Jepang membagi-bagi secara merata ya, secara bertingkat birokrasi atau pemerintahannya. Yang tertinggi tadi ada Shu. Shu itu Karisidenan, dipimpin oleh Shukokan, dan Shi itu kota praja atau kota ya, dipimpin oleh Shiko. Ken itu kabupaten, dipimpin oleh Kencho. Terus Gun Kawedanan dipimpin oleh Guncho, Son kecamatan dipimpin oleh Soncho, dan yang berikutnya itu Ku itu desa dipimpin oleh Kucho. Baik, tugasnya Shu atau tadi pemerintahan Karisidenan, nah dipimpin oleh Shu Chokan. Nah, tugasnya memiliki kekuasaan seperti gubernur zaman Hindia Belanda. Jadi memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif yang dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Kemudian daerah Shu itu sendiri ya dibagi 3, ada Neiseibu ya, pemerintahannya, ada pemerintahan umum, ada Keiseibu bagian ekonomi, dan Keisatsubu atau bagian kepolisian. Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi yang sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah otonomi atau swatantra. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa yang kewenangannya ya, posisi kewenangannya seperti Shu yang berada di bawah langsung oleh pengawasan Gunseikan. Contohnya itu Batavia ya, di mana Batavia itu ada Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsushiko. Itu ya. Jadi ada daerah-daerah yang punya otonomi atau kewenangan sendiri, tapi tetap dalam pengawasan. Baik anak-anak,
Untuk karisidenan, ya contohnya di Jawa dan Madura itu ada 17 karisidenan, ya seperti Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, sampai Madura. Dan untuk Sumatera sendiri ada 10 karisidenan. Jadi seperti bagian-bagian ya dari wilayah itu ada Aceh sampai Bangka Belitung, dan di wilayah Indonesia Timur itu ada Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Baik, secara pemerintahan sipil selain tadi ada SHU, hari karisidenan sampai ke tingkat desa, pada saat pemerintahan Jepang memerintah juga membentuk yang namanya Tonarigumi. Tonarigumi itu adalah rukun tetangga atau RT ya. Jadi kita mengenal RT itu sudah sejak masa Jepang. Nah, RT atau Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar bisa semua kegiatannya dipantau oleh pemerintah Jepang. Nah, selain itu juga Jepang itu meminta masyarakat untuk bergotong royong ya, supaya mampu melakukan gerakan pertahanan di masyarakat. Baik anak-anak, itu saja pembahasan kita hari ini mengenai pendudukan Jepang di Indonesia dalam kebijakan pemerintah militer dan pemerintahan sipil di Indonesia. Dan ada satu catatan atau quotes buat kalian. Jadi Jepang itu menjajah Indonesia 3,5 tahun dan membawa yang namanya penderitaan. Namun di sisi lain pasti ada dampak positifnya, yaitu melatih pemuda kita menjadi lebih tangguh dalam kekuatan militer. Jadi bagi kalian yang tidak menyukai sesuatu yang mungkin kalian kira itu tidak baik buat kalian, mungkin di balik itu ada sesuatu hal positif yang bisa kalian ambil hikmahnya. Seperti masa pendudukan Jepang di Indonesia, pasti selalu ada dampak positifnya. Kita belajar militer ya, dan kita belajar disiplin dan lain-lain. Itu saja yang dapat Bu Indi sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah kolom chat. Ya, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.